alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidul Arba'. Alhamdulillah kita sudah selesai dari kaidah yang kedua. Itu kaidah yang menjelaskan tentang alasan kaum musyrikin melakukan kesyirikan. Ya, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa alasannya disebut? Dua. Yang pertama. Alasan yang pertama apa? Mengapa mereka menyembah beribadah kepada selain Allah? Ya. Untuk ada yang lepas? Atau memang begitu? Patah? Yang pertama, alasan pertama, talabul qurbah. Untuk mengharapkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan mereka sembahan-sembahan mereka itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya? Nah, ini pentingnya hafal matan ya. Kalau antum hafal matan mudah jawabnya. Walladzina ittakhadhu min dunihi auliya. Apa ucapan mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah beribadah menyembah mereka kecuali agar mereka sembahan-sembahan kami tersebut yuqarribuna bisa mendekatkan diri kami ila Allah kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan yang pertama. Penting kita tahu alasan ini karena ya, orang-orang sekarang melakukan kesyirikan bukan dengan alasan yang sama. Alasannya beda. Bahkan ya jauh lebih rendah dibanding alasan-alasan seperti ini. Karena banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan malah alasannya karena meyakini selain Allah punya rububiyah, bisa melancarkan rezeki, bisa ya memudahkan jodoh, bisa menyembuhkan penyakit. Padahal keyakinan ini tidak diyakini sama orang-orang musyrikin dahulu. Bahkan mereka saja mau tenggelam ya, belum tenggelam. Mau tenggelam dihantam badai yang sangat dahsyat di tengah lautan, mereka mampu memurnikan doa hanya kepada Allah. Karena keyakinannya mereka. Ya ini bencana, angin, ya, hujan, ya, ombak, laut, semua Allah yang atur. Ini betul-betul tertanam dalam diri mereka. Berbeda kita, ada seorang guru ajari muridnya, kalau ada apa-apa sebut namaku 3 kali. Pernah dengar begitu? Pernah dengar? Itu jangan kira banyak itu. Ya, ajaran sesat. Sesat itu, kesyirikan itu. Dia suruh muridnya bergantung kepada dirinya. Kalau tahu seorang musyrikin dahulu diketawai kita, bisa apa itu gurumu? Karena mereka tak yakin betul itu yang begitu-begituan itu hanya Allah yang mampu. Buktinya mereka sembah Lata, Uzza dan Manah, tidak ada mereka ketika dihantam gelombang yang sangat dahsyat, badai yang sangat dahsyat dengan lautan, panggil ya Lata ya Uzza, tidak ada. Yang ada da'ullaha mukhlishina lahuddin. Nah, kita belum hantam gelombang baru sedikit, panggil mi gurunya. Bisa paham ini? Bisa dipahami? Panggil gurunya, berdoa. Bukan panggil sembarangan. Gurunya jauh di seberang sana, bahkan mungkin sudah meninggal. Iya. Dia hidup saja, dia ada di situ saja, mungkin sama-sama tenggelam. Bisa paham ini? Apalagi jauh. Ya Allah musta'an. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, talabus syafa'ah, dan kita sudah bahas hal tersebut ya, sudah dengan dalil-dalilnya. Sekarang di kaidah yang ketiga, Asy-Syaikh rahimahullah ingin menggambarkan kepada kita, takut patah nanti.
bentuk-bentuk kesyirikan mereka. Kaum musyrikin dahulu itu tidak berada di atas satu bentuk. Ada yang nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah para nabi, orang-orang soleh, bebatuan, pepohonan. Nah, ini dijelaskan ya, di kaidah yang ketiga ini. Dan inti dari pemaparan tersebut kita paham bahwasanya hukumnya satu, sama-sama musyrik. Kita baca. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wal qa'idatu tsalisatu, kaidah yang ketiga. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kaidah yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhahara ala unas. Itu muncul, maksudnya terutus di tengah manusia yang mutafarriqin, yang berbeda-beda ya, fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka. Dari contoh antum akan paham bahwasanya maksudnya sembahan-sembahan mereka beraneka ragam, bermacam-macam, bukan satu saja, tapi banyak sekali, tidak terhingga jumlahnya. Ya. Minhum, di antara mereka orang-orang musyrikin, may ya'budul malaikata, ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum, dan di antara mereka may ya'budul anbiya was salihina, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum, dan di antara mereka may ya'budul ahjara wal ashjara, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan ya, batu-batu dan pohon-pohon ya. Al-ahjar jamak dari hajarun, al-ashjar jamak dari syajaratun ya, bebatuan-bebatuan, pepohonan-pepohonan, bukan satu saja, banyak. Wa minhum, dan di antara mereka may ya'budus syamsa wal qamara, ada yang menyembah matahari dan bulan. Ini keanekaragaman Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan mereka, beraneka ragam, macam-macam, dan banyak sekali jumlahnya. Bersama dengan itu, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan antara mereka. Ini nyembah batu, nyembah pohon diperangi. Yang nyembah para nabi, orang soleh tidak ada. Semua sama, diperangi. Ya. Antum jangan terfokus di kata perang ini, bukan. Tapi fokus ke titik walam yufarriq bainahum. Nabi tidak membeda-bedakan. Hukumnya sama. Itu yang ingin ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena di zaman sekarang ada yang mengatakan kesyirikan itu menyembah berhala, menyembah bebatuan, pepohonan. Tapi ketika menyembah atau beribadah, menyerahkan ibadah, berdoa kepada orang soleh, para wali, katanya bukan kesyirikan. Itu orang soleh, itu nabi, itu malaikat misalnya. Nah, kita jawab dengan kaidah yang ketiga ini, bahwasanya Nabi menyamakan mereka semua, hukumnya sama. Ya, walaupun yang disebutkan sini kata-kata perang, maksudnya memerangi. Nabi perangi mereka semua, maksudnya hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Tidak dibeda-bedakan. Kalau yang nyembah para nabi, orang soleh, wali, aman. Yang diperangi hanya yang menyembah batu, pohon, ya, atau yang lainnya. Tidak. Hukumnya sama. Walam yufarriq bainahum. Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Apapun selama yang disembah selain Allah, hukumnya sama. Sama-sama musyrik. Dalilnya
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Ini di Al-Baqarah. Kalau di Al-Anfal, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Di surah Al-Anfal akhir juz 9. Ya, akhir juz 9. Ya, di sebelah kanan bawah ya. Baik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Baqarah ya, yang tidak ada kulluhunya Al-Baqarah. Wa qatiluhum, dan perangi mereka seluruhnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah jihad. Tapi ingat, kalau kita cerita jihad itu ada hukum-hukum khusus. Ya. Bukan modal semangat, ya. Modal semangat. Tidak, ada rinciannya, ada ya pembahasannya dalam buku-buku fikih. Bagaimana mestinya kita menegakkan jihad yang syar'i. Ya, bukan ya jihad dalam bentuk pengeboman, ya. Main-main bom, ya meledakkan diri, bunuh diri. Ya. Ya, serang kantor polisi dan seterusnya. Ini bukan jihad. Ini bukan jihad. Tidak ada jihad seperti itu. Ya, jihad dengan batu, ya kita diroket, mana ada jihad seperti itu. Kalau kita cuma punya batu, berarti kita tidak mampu. Apalagi jihadnya jihad hujum, menyerang dengan batu, dia roket kita, habis kita. Madaratnya mengerikan. Nah, ini berarti ya sesuatu yang tidak syar'i. Baik. Jadi waqatiluhum, perangi mereka. Siapa mereka sini? Kaum musyrikin. Hatta, sampai la takuna fitnatun, tidak ada tersisa satupun fitnah. Itu kesyirikan. Oleh karena itu ayat di Al-Baqarah di 2 tempat, wal fitnatu akbaru minal qatl wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu bukan fitnah yang sering diulang-ulangi oleh orang awam. Ya, dalam arti dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Kok fitnah saya? Fitnah lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Bukan itu yang dimaksud. Iya, tapi fitnah adalah kesyirikan. Ya. Ya, bahasa Indonesia fitnah, difitnah. Paham ini? Ya, kita orang belajar, kita harus paham ini fitnah apa yang dimaksud dalam ayat. Wal fitnatu asyirk, nanti disebutkan di bawah ya. Ini di Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Wal fitnatu asyirku. Nanti. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan seorang hamba itu betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diperuntukkan untuk selain Allah. Karena kesyirikan adalah ibadatu ghairillah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitnah. Jadi suruh perangi untuk memberantas kesyirikan. Ya, sampai tidak tersisa lagi fitnah, dan agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana pendalilannya? Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan ini. Yang nyembah ini diperangi, yang jemaah yang satunya tidak. Tapi pakai wa qatiluhum. Ya. Sisi umum yang paling jelas di sini. Fitnah. Fitnatun apa artinya? Syirik. Fitnatun ini kalau antum belajar nahwu namanya nakirah. Nakirah itu kalau kita mengajar, saya sendiri mengajar, saya ajarkan nakirah adalah yang bukan ma'rifah. Ma'rifah jelas ada 6 atau 7. Sisanya ma'rifah, sisanya nakirah. Ya, walaupun kita bisa definisikan nakirah kata yang umum, ya. Baik. Dia nakirah berada dalam susunan penafian. La ini bisa nafi, bisa nahi. Ya, nafi artinya tidak, nahi jangan. Ya, sini artinya tidak. Ya. Rumusnya nakirah yang terletak dalam susunan penafian itu maknanya umum, sampai tidak tersisa sedikit pun kesyirikan. Entah dia menyembah ini, menyembah itu, menyembah berhala, batu, pepohonan, macam semuanya.
Ini umum. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu Syekh sini di tafsir ayat, perhatikan, waqatiluhum, perhatikan. Ini Syekh berkata, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, ay ad-dalilu ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqin bainahum hasba ma'budatihim. Ini adalah dalil perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin min ghairi tafriqin bainahum, tanpa membeda-bedakan, memilah-milih di antara mereka sesuai dengan sembahannya. Ya, kalau nyembah orang soleh, wali, nabi tidak diperangi. Kalau nyembah berhala baru, tidak. Sini ghairi tafriq, tidak ada ya pemisahan, pembeda-bedaan antara yang nyembah ini dan nyembah itu. Qauluhu ta'ala waqatiluhum, ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, waqatiluhum hadza wa hadza 'ammun likullil musyrikin. Ya, ini umum untuk seluruh orang-orang musyrikin. Syekh Fauzan yang tegaskan. Ini umum. Hum semua. Lam yastathni ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan seorang pun dari orang-orang musyrikin, kecuali yang nyembah wali, kecuali yang nyembah orang soleh, jangan perangi, tidak ada. Allah bilang waqatiluhum semuanya. Sekali lagi, ini dalam konteks jihad, bukan bom bunuh diri, bukan aksi-aksi penyerangan, bukan. Ya. Bukan ini bukan ajaran radikal, ini ajaran Islam. Ya. Jangan sampai salah paham. Dan ini banyak, bukan hanya satu tempat, banyak. Itu syariat jihad. Baik. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada tersisa satupun fitnah. Wal fitnatu asyirku. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Hatta la yujada syirkun. La yujada syirkun, sampai tidak ditemukan kesyirikan sedikit pun. Wa hadza 'ammun, dan ini umum. Ayya syirkin, kesyirikan dalam bentuk apapun. Nyembah orang soleh, nyembah nabi, nyembah malaikat, nyembah matahari, nyembah bulan, ya. Paham ini? Umum, semua kesyirikan. Sawa'an syirku fil awliya'i was salihin, ya, baik kesyirikan ya pada wali, orang-orang soleh, maksudnya menyembah, menyerahkan ibadah kepada para wali dan orang soleh, au bil ahjari wa au bil asjar, au bil syamsi au bil qamar. Atau dia menyembah bebatuan, pepohonan, matahari atau bulan, semuanya sama. Ya, tapi sekali lagi jangan fokus ke perangnya, memerangi, tapi hukumnya itu. Karena sekarang itu ada orang yang membeda-bedakan antara menyembah orang soleh, para wali, para nabi, dengan menyembah bebatuan dan pepohonan berhala. Ada banyak sekarang syubhat. Ya, taib. Bisa paham ini? Ya, perhatikan, saya baca. Fahadha, di kaidah ini, fihi, padanya terdapat raddun, bantahan, alal ladzi yaquluna, ya, atau alal ladzina yaquluna, kepada orang-orang yang berkata, perhatikan syubhatnya, alladzi ya'budus sanama, orang yang menyembah berhala, katanya laisa mithla alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Katanya tidak sama. Tidak sama dengan orang yang menyembah orang soleh atau malaikat dari malaikat-malaikat. Mengapa kata mereka? Li'anna haula'i ya'buduna ahjaron wa ashjaron. Nah, mereka itu katanya menyembah bebatuan pohonan. Wa ya'buduna jamadatin, menyembah benda-benda mati. Ya, katanya syirik, musyrik katanya. Nah, itu cocok. Nah,
Ammal ladzi ya'budu rajulan salihan, adapun orang yang menyembah orang saleh, aw waliyan min auliyaillah, atau wali dari wali-wali Allah, laisa mithlal ladzi ya'budul asnam. Katanya tidak sama dengan orang yang menyembah berhala. Ini ucapan mereka. Kaidah ini adalah bantahan. Ya, raddun. Bahwasanya Nabi tidak membeda-bedakan. Ya, antara yang menyembah orang soleh, wali, nabi, malaikat dengan yang menyembah berhala. Nah, ya. Paham ini? Apa tujuan mereka mengungkapkan syubhat ini? Wa yuriduna bidzalika. Tujuan mereka, ya, mereka inginkan dari hal tersebut, annal ladzi ya'budul qubur al-ana yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnam. Fala yakfur fala yukaffar. Tujuan mereka inginkan bahwasanya orang yang menyembah kuburan sekarang ini, kuburan kan orang soleh, nabi, wali. Itu katanya yakhtalifu hukmuhu, berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah berhala. Katanya kalau orang menyembah orang soleh tidak dikafirkan, wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan. Amalannya ini katanya dia berdoa kepada orang soleh, kepada penghuni kubur, katanya tidak dianggap kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, tidak boleh diperangi dalam syarat jihad. Maka apa? Kata Syekh Fauzan, fanaqul, kita jawab syubhat tersebut, ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Titik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membeda-bedakan antara mereka. Ini saja ringkas. Bahkan i'tabarahum musyrikina kullahum. Bahkan Nabi menganggap mereka semuanya musyrik kullahum. Antum kalau belajar nahwu, kullahum taukid. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Yang penting mereka menyembah selain Allah. Sudah selesai, musyrik. Bisa paham ini? Baik. Ya, dan ini berbahaya sekali di tengah kaum muslimin, ada yang menghembuskan syubhat seperti ini, mengerikan sekali. Karena kenapa? Orang pasti dia datang ke kuburan orang soleh, wali, nabi, berdoa, menyerahkan ibadah, menyembelih, dan seterusnya. Dia pasti merasa tenang-tenang saja. Kenapa? Ini perkara disyariatkan, bentuk pemuliaan kepada orang soleh. Nanti akan ada al-usul as-sittah. Nanti kita uraikan juga di situ. Ya. Tidak ada sama sekali perasaan merasa berdosa, apalagi malah semangat. Bahkan berbis-bis, pakai bis yang AC yang panjang itu bukan satu biji, banyak, penuh bisnya. Pergi mana? Pergi ziarah, pergi berdoa. Bahkan kami dahulu waktu di mondok di Jawa itu, kami diberitahu di musim-musim ujian nasional dulu, ini kan sekarang tidak ada ujian nasional ya. Dulu ya musim ujian nasional, kalau sebelum ujian pergi dulu ziarah supaya lulus. Coba, naudzubillah, jauh-jauhnya pergi berdoa. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menyeru, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Cukup di rumah saja, di waktu mustajabah, selesai angkat tangan berdoa minta supaya lulus ujian. Ini subhanallah, keluar ongkos sewa mobil bis bolak-balik sampai melakukan kesyirikan, berdoa minta kepada. Coba. Bisa dipahami? Ya. Jadi ini penjelasan di kaidah yang ketiga ini sebelum beliau uraikan satu persatu ya, hujjah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menguatkan ucapan beliau di kaidah yang ketiga ini. Beliau ingin menekankan kepada kita bahwasanya itu hukumnya sama, walam yufarriq bainahum, tidak ada bedanya. Ya. Intinya kesyirikan adalah menyembah, beribadah kepada selain Allah, siapapun dia. Ya, siapapun dia, kainan mangkan. Ini disebutkan oleh Pak Syekh juga di bawah ya. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Sini saya sebutkan juga dalil yang lain. Sini. Beliau definisikannya, perhatikan. Li'anna syirka huwa ibadatu ghairillahi
Kainam mangkana. Kesyirikan adalah menyembah beribadah kepada selain Allah. Kainam mangkana, siapapun dia. Siapapun dia, mau nabi, orang soleh, wali, ya. Jika dia diibadahi, disembah selain Allah, ini kesyirikan. Walihada yaqulu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah lagi dalam susunan nahi. La tusyriku. Larangan, susunan larangan. Ini juga maknanya umum. Jadi insyaallah kita lanjut di pertemuan besok menguraikan tentang dalil-dalil dari keterangan beliau bahasanya ada yang menyembah matahari, bulan, ya, para wali, malaikat. Ini beliau akan rinci satu persatu dalilnya dan beliau sebutkan satu hadis, yaitu kisah pada perang Hunain. Dan ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.